Shalom, selamat malam. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan Lilin Malam. Semoga hari ini kita bersama-sama diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga kita boleh bersama-sama juga dapat menjalani hari-hari ini dengan baik. Seperti biasanya, sebelum kita bersama-sama untuk beristirahat, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Banyak orang yang menafsirkan tentang Tuhan, sosok yang tidak nampak tetapi begitu dekat dengan kehidupan manusia, sehingga dari refleksi kehidupannya ia kemudian mendefinisikan Tuhan itu dengan berbagai macam bentuk dan karakter. Ada yang mengatakan Tuhan itu penuh kasih. Ada yang mengatakan Tuhan itu maha kuasa. Ada juga yang mengatakan bahwa Tuhan adalah segalanya. Bahkan kalau kemudian mau dikaitkan dengan profesi kehidupan manusia, tak jarang orang juga mengartikan Tuhan itu sesuai dengan profesinya masing-masing. Ada yang mengatakan Tuhan itu sebagai guru, karena ia mengajarkan sesuatu yang baik untuk kehidupan kita, umatnya. Ada juga orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu sebagai dokter yang mampu menyembuhkan segala penyakit yang diderita oleh manusia. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa Tuhan itu sebagai arsitek yang akan membangun rumah yang megah untuk umatnya kelak ketika bersama dengan Tuhan di dalam surga. Tapi bagi saya pribadi, karena berangkat dari sebuah refleksi kehidupan, menurut saya Tuhan itu sutradara. Mengapa? Karena ia yang punya skenario dalam kehidupan umatnya. Ia yang menulis setiap detail kehidupan umatnya. Baik ketika umatnya merasa sedih, senang, kecewa, marah, dan sebagainya. Semua ada di dalam skenario yang telah Tuhan berikan. Dan dengan demikian, kita sebagai aktor-aktor yang memerankan skenario itu haruslah mampu untuk dapat menjalani skenario itu dengan baik. Menjalani proses kehidupan ini sesuai dengan apa yang telah ditata, telah disusun oleh Tuhan. Dan ketika umatnya boleh menjalani itu dengan baik, maka umatnya akan dapat menjadi artis-artis pilihan Tuhan yang survive. Hal ini selaras dengan apa yang tertulis di dalam kitab Yeremia pasal 29
khususnya ayatnya yang ke-11. Di situ dikatakan demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dari sini kita dapat melihat bahwa Tuhan itu sudah membuat rancangan-rancangan yang baik dalam kehidupan umatnya. Ia mengetahui setiap potensi yang dimiliki umatnya. Dan yang menjadi penting adalah ketika Tuhan sudah menuliskan skenario dalam kehidupan umatnya, maka di situ Tuhan meyakini bahwa umatnya mampu untuk menjalani skenario itu dengan baik. Tetapi realitasnya, terkadang ketika sebuah badai menerpa dalam kehidupan umat tidak siap. Umat merasa berat. Umat merasa kehidupan ini sangat menakutkan. Sehingga yang terjadi adalah umat merasa putus asa, tidak mampu untuk menjalani skenario yang telah Tuhan berikan. Kembali ke dalam kitab Yeremia, kita ketahui bersama bahwa ketika Tuhan memilih Yeremia untuk menjadi hambanya dalam mengingatkan bangsa Israel, usia Yeremia sangatlah muda. Mungkin dalam kehidupan Yeremia merasa bahwa tidak mampu menjalani apa yang telah Tuhan tugaskan. Tetapi yang menarik adalah rancangan Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan Yeremia terhadap umatnya Israel. Sehingga yang terjadi, meskipun Yeremia masih muda, ia tetap dimampukan untuk dapat menjadi hambanya yang setia. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita menyadari bersama bahwa dalam proses kehidupan ini tidak akan mulus. Kita tidak akan siap. Tetapi yakinlah bahwa rancangan Tuhan, skenario yang telah Tuhan siapkan untuk kehidupan umatnya, itu adalah damai sejahtera, bukan kecelakaan. Dan itu menjadi sebuah hal yang penting untuk terus kita pertahankan. Apapun yang kita rasakan saat ini, yakinlah bahwa ada rancangan damai sejahtera yang akan Tuhan sediakan. Apapun yang kita rasakan saat ini, yakinlah bahwa Tuhan juga bekerja, karena Tuhan Sang Sutradara Agung yang akan memberikan happy ending dalam setiap perjalanan kehidupan umatnya. Mari kita bersama menghayati skenario yang dibuat Tuhan, dan yakinlah bahwa Tuhan adalah Sutradara Agung dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, melalui firman-Mu Engkau mengingatkan kembali kepada kami, bahwa dalam kehidupan kami semua tidak lepas dari rancangan Tuhan.
Dan itu kami yakini bahwa Tuhan telah membuat skenario yang baik untuk kami. Ketika kami boleh mengandalkan Engkau, setia terhadap Engkau, terus menjalani apa yang menjadi kehidupan kami sesuai dengan skenario yang Tuhan berikan, maka di situ kami meyakini bersama bahwa damai sejahtera Tuhan akan dinyatakan. Meskipun terkadang selaku manusia kami merasa berat untuk menjalani kehidupan ini, tetapi firman-Mu menguatkan kami bahwa Tuhan tidak pernah diam. Tuhan akan senantiasa campur tangan dan Tuhan akan senantiasa memampukan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau tetap mengandalkan Engkau. Kami mau tetap menjalani skenario yang Tuhan berikan, hingga pada akhirnya kami bersama-sama boleh merasakan hidup di dalam kelimpahan. Terlebih khusus pada kesempatan kali ini, kami berdoa untuk kehidupan keluarga kami yang mungkin masih ada di dalam kondisi yang tidak stabil. Mampukan kami untuk berperan serta ikut ambil bagian di dalam peran kami masing-masing, sehingga kami dapat menjadikan kehidupan ini semakin indah dan berwarna. Berkati pasangan hidup kami, berkati anak-anak kami, berkati orang tua kami. Biarlah hanya skenario Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan ketika kami boleh berserah, kami meyakini kuasa-Mu akan dinyatakan. Saat ini kami juga berdoa untuk kehidupan gereja kami, GKJ Mergangsan, serta kehidupan gereja-gereja yang ada di muka bumi ini. Tuhan kiranya menuliskan sebuah skenario yang baik untuk gereja kami, menjadikan gereja kami semakin bertumbuh, berkembang, menghasilkan buah yang boleh kami nikmati bersama, yang boleh kami rasakan manfaatnya, dan boleh dirasakan juga dalam kehidupan lingkungan sekitar gereja kami ditempatkan. Berkati dan mampukan. Begitu juga bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang menjalani studinya. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kemampuan untuk dapat menjalani setiap proses demi proses, sehingga menghasilkan sesuatu yang baik untuk mencapai cita-cita. Berkati saudara-saudara kami yang sedang mencari pasangan hidup, biarlah hanya kasih setia Tuhan yang memampukan saudara kami untuk dapat menemukan pasangan hidupnya. Berkati pula saudara kami yang sedang mencari pekerjaan, biarlah di dalam proses mencari pekerjaan, hanya karena kehendak-Mu semua dapat mendatangkan damai sejahtera. Dan bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang mendambakan sebuah momongan, biarlah hanya kuasa Tuhan yang boleh memberkati buah rahim, termasuk juga kehidupan keluarga yang mendambakan sebuah momongan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami yang mungkin pada saat ini sedang sakit. Biarlah kuasa Tuhan dinyatakan, hingga kekuatan, kesehatan yang daripada-Mu terjadi dalam kehidupan orang tua kami. Tak lupa pada saat ini kami juga berdoa untuk
saudara-saudara kami yang sedang menjalani isolasi mandiri. Tuhan kiranya menguatkan, memulihkan, sehingga saudara kami boleh tetap bertahan di masa pandemi COVID-19. Allah Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan kiranya memakai bangsa Indonesia sebagai alat-Mu dalam menyatakan kasih, damai sejahtera, persatuan, kerukunan, dan kedamaian. Dalam proses vaksinasi, kiranya Tuhan sendirilah yang memberkati, hingga pandemi 19 ini boleh semakin berlalu, dan kami dapat menjalani aktivitas kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, bila mana pada kesempatan kali ini kami hendak beristirahat, Tuhan kiranya memampukan kami untuk dapat beristirahat dengan nyenyak, hingga kami bersama-sama juga dapat bangun dengan tubuh yang sehat, mengawali aktivitas kami dengan baik, dan itu semua biarlah hanya karena penyertaan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan. Doa ini hanya kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat beristirahat. Kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa mengalir dalam kehidupan saudara-saudara terkasih. Selamat malam dan Shalom.